Oke, baik, teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan dan memperkenalkan sebuah teks non-sastra yang bisa kita sebut sebagai kartun satir. Nah, dalam pertemuan pertama ini, kita akan memfokuskan pembelajaran kartun satir pada eh, fokus pemahaman dan juga bagaimana cara dan contoh menganalisisnya. Sudah siap? Mari kita pahami bersama. Yang pertama, sebenarnya banyak sekali informasi yang harus kita serap ketika kita mempelajari kartun satir. Namun karena ini adalah pertemuan pertama kita terhadap teks non-sastra ini, maka kita akan fokuskan pemahaman kartun satir pada 3 area. Yang pertama adalah apa itu kartun satir, yang kedua adalah untuk apa kartun satir ini dibuat atau tujuan kartun satir, dan yang ketiga adalah sebagai siswa apa manfaat kita mempelajari teks tersebut. Oke, sekarang kita mulai dari sisi definisi kartun satir. Nah, ada 2 informasi penting di dalam memahami kartun satir. Yang pertama adalah kartun satir itu adalah teks non-sastra yang bermediakan kartun di mana kartun tersebut menggunakan humor, ironi, sindiran, atau hiperbola untuk mengkritik isu sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Jadi informasi penting yang kita garis bawahi dari definisi ini adalah bahwa kartun satir tidak hanya menampilkan humor saja, tetapi juga sifat lainnya seperti ironi dan juga sindiran, bahkan hiperbola. Untuk apa komponen-komponen ini digunakan? Tujuannya selain menghibur, kartun satir ini juga digunakan untuk mengkritik isu sosial, politik, ekonomi, atau budaya di dalam suatu negara. Ya, kemudian di dalam cara penyajian, kartun satir ini juga disajikan dalam bentuk gambar tunggal atau gambar tunggal dengan teks singkat, label atau dialog. Namun di dalam beberapa kesempatan, kartun satir ini juga terkadang ditampilkan dalam bentuk beberapa panel. Namun sekali lagi, karena dinamakan kartun satir, maka penampilan kartun ini digunakan tidak hanya untuk menampilkan humor saja, tetapi juga mengkritik sebuah isu di masyarakat, baik itu isu sosial, isu politik, ekonomi, atau budaya. Selanjutnya, untuk apa kartun satir ini dibuat? Ada 3 area penting yang harus kita pahami ketika kita mendapatkan kartun satir. Artinya, si penulis memiliki beberapa tujuan di dalam menuliskan kartun satir. Yang pertama adalah mengkritik dan menyoroti masalah. Apa maksudnya? Satir bertujuan untuk menarik perhatian pada isu-isu yang mungkin diabaikan atau dianggap remeh oleh publik, seperti ketidakadilan sosial, korupsi, atau kebijakan yang tidak masuk akal. Artinya, kartun satir ini dibuat untuk menarik perhatian pembaca pada isu-isu yang sering kali dianggap biasa atau bahkan dianggap remeh. Bahkan dalam posisi hiperbola atau menaikkan intensitasnya, kartun satir ini juga terkadang digunakan untuk mengkritik kebijakan yang dinilai tidak masuk akal. Yang kedua, kartun satir dibuat untuk mendorong perubahan. Dengan menyoroti masalah yang tadi disebutkan, satir tidak hanya sekali lagi menghibur dan mengkritik, tetapi pada saat yang sama, kartun satir digunakan penulis untuk diharapkan bisa memicu diskusi dan mendorong perbaikan-perbaikan yang menjadi dasar kritik si penulis dalam media kartun satir itu. Dan yang terakhir adalah sifat dasar dari tujuan kartun satir, tentu saja adalah menghibur.
Jadi, meskipun memiliki tujuan serius, satir tetap disampaikan dengan cara yang lucu dan menghibur agar sekali lagi pesannya bisa mudah diterima. Dan yang terakhir, karena kita dalam area pendidikan, maka kita harus bertanya, untuk apa kita mempelajari kartun satir ini? Yang pertama adalah membuka mata kita. Satir itu membantu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali menyingkap kebenaran yang tersembunyi. Artinya, dengan membaca dan memahami kartun satir, kita dibuka mata tentang isu-isu tertentu yang terjadi di sekitar kita yang seringkali dianggap biasa, remeh, padahal memiliki dampak yang cukup signifikan. Dari mana kita tahu? Dari sudut pandang yang diangkat oleh si penulisnya. Yang kedua adalah mendorong berpikir kritis. Artinya, dengan disuguhkan kritik yang dikemas dalam humor, kita diajak untuk menganalisis dan mempertanyakan apa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi adalah selain mengkritik, kita juga diminta untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang diangkat. Dan yang terakhir adalah manfaat mempelajari kartun satir. Kartun satir dianggap sebagai media hiburan yang sangat cerdas. Kenapa? Karena kita bisa terhibur sambil mendapatkan wawasan dan pengetahuan atas sebuah isu yang sedang disajikan. Oke, jadi demikianlah 3 area yang harus kita pahami saat kita belajar kartun satir. Yang pertama adalah batasan atau definisinya. Yang kedua adalah untuk apa kartun satir dibuat. Dan yang ketiga adalah apa manfaat yang bisa kita petik ketika kita mempelajari kartun satir. Oke, selanjutnya kita masuk ke area contoh kartun satir dan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di kartun satir. Perhatikan gambar sebelah kiri. Di sini adalah sebuah contoh teks kartun satir yang ditulis oleh Muhammad Misrad di Harian Rakyat Merdeka 15 November 2011. Ya. Nah, ketika tadi kita sudah memahami kartun satir dari 3 area yang bersifat teoretis seperti area definisi, kemudian tujuan dan apa manfaat mempelajarinya, hari ini kita ke arah yang bersifat lebih teknis, yaitu unsur-unsur satir atau unsur-unsur yang terdapat dalam kartun satir. Mari kita lihat. Oke, sebenarnya banyak sekali informasi yang berkaitan dengan unsur satir ini. Namun, karena ini adalah pertemuan pertama kita mempelajari kartun satir, maka kita akan membahas unsur-unsur intrinsik kartun satir ke dalam 5 area unsur saja. Yang pertama adalah simbolisme. Simbolisme itu apa? Simbolisme adalah objek atau tokoh yang mewakili makna yang mendalam. Artinya, simbolisme ini merujuk pada tokoh ataupun objek, manusia ataupun bukan manusia yang direpresentasikan sebagai representasi dari ide atau gagasan tertentu. Yang kedua, apa bedanya dengan karikatur? Karikatur adalah distorsi fisik tokoh, ya, artinya bagaimana tokoh itu ditampilkan dalam wujud yang terkadang distorsi atau mengganggu kesesuaian pada kenyataannya. Ya, misalnya hidungnya dibuat lebih kecil, kemudian wajahnya dibuat menjadi lebih lonjong atau dilebih-lebihkan, artinya dibuat karikatur. Kemudian ironi. Ironi adalah kontras atau pertentangan atau perbedaan antara ucapan dan kenyataan. Kemudian yang keempat, teks label. Teks label ini
adalah sebuah unsur satir yang menjelaskan atau menekankan pesan satir dalam ranah verbal atau yang ditulis. Dan yang terakhir adalah konteks sosial dan politik. Konteks sosial politik yang dimaksud di sini adalah situasi nyata yang menjadi latar kapan dan bagaimana situasi yang terjadi saat kartun itu ditulis. Apa yang sedang terjadi pada saat teks itu ditulis. Oke, jadi itu adalah unsur satir atau unsur intrinsik yang terdapat di dalam kartun satir. Nah, sekarang kita masuk ke area skill atau keterampilan yang harus kita kembangkan ketika kita mempelajari kartun satir. Nah, karena kartun satir bersifat menghibur sekaligus mengkritik, maka kita akan melihat sejauh mana kritik itu disampaikan oleh si penulis berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya. Karena di sini ada 4 area, maka kita akan fokuskan pada 4 unsur kartun intrinsik. Meskipun tadi kita sudah mempelajari unsur itu sejumlah 5 buah. Yang pertama, tadi kita sudah belajar simbolisme. Nah, ketika kita mau membongkar isu dan kritik dari kartun satir, maka salah satu hal yang bisa kita tanyakan ya sebagai panduan menganalisis adalah unsur simbol. Misalnya kalau yang simbolisme itu bagaimana penggunaan simbol visual mencerminkan topik atau isu tertentu. Jadi bagaimana menjelaskan bahwa simbol itu menggambarkan isu tertentu gitu. Kemudian kalau ironi, apa bentuk ironi, pertentangan atau kontras yang ditampilkan oleh penulis dan bagaimana hal itu menunjukkan tema tertentu. Oke, kemudian yang ketiga, teks. Artinya bagaimana teks atau dialog digunakan oleh si penulis memperkuat kritik terhadap isu tertentu. Dan yang terakhir adalah karikatur, ya, sifat yang melebih-lebihkan tadi. Nah, biasanya dalam karikatur itu yang ditanyakan bagaimana karikatur itu digunakan untuk menonjolkan sifat tokoh tertentu. Jadi biasanya di dalam karikatur ada unsur yang dilebih-lebihkan, yang ditonjolkan. Ketika ditonjolkan, maka akan ditonjolkan pula sifat dari tokoh tertentu itu. Ya, kemudian ketika ditonjolkan, kita tahu sifatnya, lalu apa dampaknya terhadap pemahaman kita tentang isu yang sedang dibahas. Mungkin pertanyaan panduan ini sifatnya terlalu abstrak, terlalu umum, maka kita akan berpindah kepada hal yang lebih spesifik. Oke, kita simpan pertanyaan-pertanyaan panduan atau unsur yang menjadi dasar pertanyaan panduan di sebelah kanan kita di sini. Kemudian kita akan tampilkan kartun satirnya, tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa pertanyaan panduan yang sudah dispesifikkan dari kartun satir ini ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan melihat ini kartun satirnya. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana kartun satir ini membongkar isu ketidakadilan. Oke, nah sekarang kita coba diskusikan bersama-sama ya. Lewat simbolisme, kita akan melihat bagaimana kartun ini menggambarkan isu ketidakadilan. Contoh dalam simbolisme, bagaimana penggunaan simbol visual di sini? Banyak simbol visual kan? Misalnya seperti apa? Pakaian, ya kan? Bukan hanya ini saja pakaian, tapi juga di sini juga pakaian. Di sini juga salah satunya adalah pakaian atau sarung yang dikenakan juga pakaian ya. Jadi bagaimana penggunaan simbol visual seperti pakaian atau ekspresi wajah? Ada 2 ekspresi wajah yang ditampilkan. Ekspresi wajah tokoh yang diduga SBY ya. Kenapa tahu SBY? Karena di sini ada label Presiden SBY. Oke. Kemudian di sini ada ekspresi wajah dari rakyat ya,
rakyat miskin. Nah, pertanyaannya, bagaimana penggunaan simbol visual seperti pakaian, ekspresi wajah, atau objek yang dibawa tokoh? Kalian gambarkan nih penggunaan simbolnya ini, bagaimana dia digambarkan. Nah, setelah kalian tahu bagaimana digambarkan dan bagaimana hal itu mencerminkan ketidakadilan penguasa. Oke, contohnya seperti apa? Nah, misalnya kalian bisa lihat di dalam tokoh yang diduga adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, simbol seperti jas, kemudian dasi, itu menunjukkan kepada kita persepsi tentang posisi tokoh yang merupakan posisi elit yang berkuasa, ya. Kemudian sementara itu rakyat yang mengenakan pakaian compang-camping, bahkan tidak hanya berpakaian kaos singlet saja, dengan sarung yang banyak tambalnya atau banyak tambalan, ya, itu pasti mencerminkan isu tertentu. Apa isunya? Bisa kelaparan karena kita melihat baskom yang kosong, baskom nasi yang kosong, atau isu kemiskinan ketika kita melihat bahwa si rakyat miskin ini kurus, isu kelaparan, atau dia tidak punya pakaian yang layak, yang kita bisa sebut ada isu kemiskinan di sini, kelaparan, penderitaan, bahkan kemiskinan, ya. Nah, dua tampilan dari tokoh ini sangat kontras, bukan? Nah, karena kontras inilah secara jelas menggambarkan adanya jurang sosial yang besar antara penguasa dan rakyat kecil. Ya, jadi ada isu ketimpangan di sini. Ya, kenapa ketimpangan ini terjadi? Boleh jadi merupakan sebab dari ketidakadilan dari si penguasa SBY ini yang hanya dia bernyanyi sementara rakyat menjerit kelaparan. Kalian tahu sendiri kan bagaimana kontras ini mencerminkan ketidakadilan penguasa dalam bentuk apa? Oke, sekarang kita lanjut ke ironi. Misalnya kalau ironi itu apa bentuk ironi atau kontras yang ditampilkan? Bagaimana hal itu menunjukkan ketidakadilan? Nah, tadi kan kita sudah sebenarnya melihat ya, ada ironi ketika kita melihat pakaian yang ditampilkan. Nah, ada yang lain tidak? Ada, misalnya ironi di sini ditunjukkan melalui tokoh pemimpin, dalam hal ini SBY, yang menyanyi tentang menyelamatkan bumi atau save the earth dengan penuh perasaan, padahal di belakangnya ada rakyat yang berteriak save me atau selamatkan aku sambil membawa wadah nasi yang kosong. Nah, kontras ini tentu saja mengungkap kepada kita kejelasan tentang adanya ketidakadilan. Dari mana kita tahu? Karena pemimpin senang mengangkat isu besar, ya, seperti save the earth tadi, tapi pada saat yang sama dia mengabaikan penderitaan konkret rakyat. Kalau dari mana dia mengabaikan? Pertama, dari sisi tipografinya mungkin kita bisa lihat SBY menghadap ke depan, sementara dia pun membelakangi rakyat yang sedang membutuhkan dan memanggil namanya. Ya, jadi dari sisi tipografi menghadap ke depan, kemudian fokus bernyanyi, sementara rakyat menjerit kelaparan dan kemiskinan, SBY hanya memicingkan mata tanpa meresponnya sama sekali. Nah, ironi ini jelas ketika kita membandingkan apa yang dilakukan oleh SBY dan rakyat, menunjukkan adanya ketidakadilan sosial, khususnya ketidakadilan politik penguasa terhadap rakyatnya. Ngerti ya? Kemudian kita bisa melihat teks. Bagaimana teks atau dialog yang digunakan? Dan bagaimana hal itu memperkuat kritik terhadap ketidakadilan tadi. Sekarang kita fokus berarti ke teks sesuatu yang ditulis ya. Di sini
kemudian di sebelah kanan atas, bahkan kalau perlu di bawah ketika melihat teks ini pun juga sama mendukung kritik itu. Sekarang kita mulai dari yang paling besar saja. Kenapa? Karena dia menggunakan kapital ya. Nah, teks Save the Earth dan Save MIPA memperkuat kritik tersebut dengan menunjukkan bahwa teks Save the Earth secara tipografis itu diletakkan di depan ya, di depan pembaca, di depan mata pembaca, jelas dan menjadi pusat perhatian, sedangkan Save MIPA itu berada di belakang. Apa maknanya? Seolah hanya menjadi latar atau suara yang tidak penting. Kontras ini menegaskan bahwa pemimpin lebih mementingkan citra global ya, Save the Earth tadi, daripada penderitaan rakyatnya sendiri gitu ya. Itu dari sisi teks. Kemudian dari sisi karikatur, pertanyaan panduan yang lebih spesifik adalah bagaimana karikatur digunakan untuk menonjolkan sifat tokoh. Bagaimana hal itu memberi dampak terhadap pemahaman kita soal ketidakadilan. Nah, di sini kita bisa melihat karikatur, bagaimana karikatur digambarkan ya, digunakan. Karikatur SBY bagaimana digambarkan? SBY itu digambarkan dengan tubuh yang gemuk ya. Nah, kalau kita menggambarkan tubuh yang gemuk, sebenarnya si penulis ini tidak hanya menggambarkan gambaran fisik saja, tapi juga menjadi simbol kritik ya. Boleh jadi akan sifatnya yang egois, kemudian rakus, hanya ingin menikmati kesejahteraan sendiri saja gitu ya. Ketika kita melihat karikatur SBY dibuat lebih gemuk ya dibandingkan rakyatnya, boleh jadi sifat yang menonjol dari karikatur ini, gemuk itu mengartikan di kartun ini karena dia adalah pemimpin, maka pemimpin yang egois, rakus, hanya ingin menikmati kesejahteraannya sendiri dan seterusnya. Berbeda terbalik dengan rakyatnya yang dibuat menjadi kurus, seolah-olah ada ketimpangan di sini. Jadi dia hanya mementingkan kesejahteraan dan enaknya sendiri, sementara rakyatnya dianggap tidak penting gitu. Oke, murid-murid sekalian, itu tadi bagaimana kita memahami secara umum ya tentang apa itu kartun satir, kemudian apa unsur-unsurnya, dan yang terakhir bagaimana unsur ini bisa membongkar sebuah isu yang digambarkan oleh si kartun. Oke, itu saja, demikian informasi dan materi tentang kartun satir. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.